Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamid Saputro, NIM 18032 110086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi keripik singkong. Yang pertama ada penilaian, yakni komoditas pertanian di Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari komoditas dengan nilai jual yang tinggi seperti durian sampai dengan komoditas dengan nilai jual rendah seperti singkong. Menurut Balitbank Pertanian 2010, singkong menduduki urutan ketiga sebagai sumber karbohidrat tertinggi di Indonesia, setelah padi dan jagung. Salah satu komoditas tanaman pangan yang menjadi unggulan dan menjadi potensi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yakni adalah singkong. Singkong merupakan komoditi yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Bojonegoro, baik di lahan pekarangan, Tegal, maupun di sawah. Produksi yang cukup melimpah mendorong berkembangnya agroindustri olahan singkong di wilayah ini. Salah satu produk dari olahan singkong yakni keripik singkong. Pembahasan yang pertama adalah manajemen mutu. Yang pertama ada dimensi kualitas, terdiri dari menggunakan bahan baku singkong yang berkualitas. Yang kedua, desain kemasan yang menarik. Yang ketiga, memiliki banyak varian rasa. Dan yang terakhir, tanpa bahan kimia. Yang kedua, ada aspek prevention dan appraisal, terdiri dari melakukan pengawasan terhadap bahan baku, melakukan kegiatan pelatihan terhadap karyawan, melakukan evaluasi, dan melakukan pengujian serta pemeriksaan mutu produk. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Tujuan dilakukannya manajemen persediaan antara lain yang pertama, tetap tersedianya bahan baku setiap saat, mengurangi risiko keterlambatan dalam pengiriman barang, jadwal produksi dapat sesuai yang direncanakan, dapat mengurangi risiko kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba, dan yang terakhir, mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran secara mendadak dari konsumen. Setiap tahun penjualan produk usaha keripik singkong memerlukan bahan baku dari supplier sebanyak 10.000 kg. Biaya untuk pemesanan bahan baku sendiri yaitu sebesar 150 pada setiap pemesanan. Sedangkan untuk biaya penyimpanan sebesar 15% dari harga bahan baku. Untuk bahan bakunya sendiri terdiri dengan harga sebesar 4.000 per kilogramnya. Untuk waktu pengiriman diperlukan selama 2-3 jam saja dikarenakan jarak lokasi supplier dengan pasar yang cukup dekat. Dan untuk persediaan bahan baku sebanyak 5 kg. Mengingat bahan baku usaha ini merupakan singkong yang mana kualitasnya mudah menurun jika tidak segera diolah, maka akan mempengaruhi pula terhadap hasil produksi keripik singkong. Untuk perhitungannya, yang pertama ada kuantitas pesanan yang optimal agar biaya persediaan mencapai titik terendah, yakni dengan rumus EOQ sama dengan akar 2 kali F kali S per C kali P. Dalam perhitungan ini terdapat diketahui nilai sebesar EOQ yaitu 70,7 kg. Yang kedua ada total biaya persediaan yang terdiri dari biaya penyimpanan dengan rumus C kali P kali Q per 2 yang diketahui hasil sebesar 185,587. Selanjutnya ada biaya pemesanan dengan rumus F kali S per Q, diketahui hasil yaitu sebesar 21.210. Selanjutnya biaya safety stock dengan rumus C kali P kali safety stock yaitu sebesar 5 kg, diketahui hasilnya yaitu sebesar 3.000. Selanjutnya perhitungan TIC atau total biaya persediaan diketahui yaitu sebesar 209,797. Yang ketiga yaitu ada reorder point. Pemesanan dalam 1 tahun
yaitu sebesar 10.000 dibagi 71 sama dengan 140,8 atau dibulatkan menjadi 141 dalam 141 kali dalam pemesanan. Untuk tingkat pemesanan perharinya yaitu 10.000 dibagi 365 hari, yaitu diketahui sebesar 27 kg. Jika dilakukan per minggu, yaitu 52 minggu dibagi 141, diketahui 0,368. Untuk perharinya 0,368 dikali 7 hari, yaitu sebesar 2,576. Untuk per jam 2,576 dikali 24 jam diketahui sebesar 61,824 jam atau dibulatkan menjadi 62 jam. Jadi untuk produksinya yaitu 2 hari 14 jam. Jika tiap 2 hari 14 jam sekali suatu, maka perusahaan melakukan reorder point setiap 2 hari 14 jam. Selanjutnya manajemen pemeliharaan. Bentuk pemeliharaan yang kami gunakan yaitu pemeliharaan terencana dengan cara pengecekan berkala pada peralatan dan perbaikan secara terencana pada kerusakan. Dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh perusahaan. Dengan adanya pemeliharaan diharapkan mampu menekan terjadinya kerusakan pada mesin ataupun peralatan. Manfaat dilakukannya pemeliharaan secara terencana antara lain: yang pertama, fasilitas peralatan ataupun mesin operasional keripik singkong dapat terjamin aman dan siap untuk digunakan. Yang kedua, dapat memperpanjang kegunaan terhadap mesin untuk produksi keripik singkong. Yang ketiga, untuk menjamin keselamatan tenaga kerja atau operator yang menjalankan mesin tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.